Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini keluarga kecil saya, keluarga Ning Uli. Hai Ning Uli. Hai. Kok kamu sedih ngono sih? Enggak usah sedih. Wis masak apa? Masak sayur asem. Masak sayur asem wis gak apa-apa, wis Pak Pindang banda. Hari-hari ini juga paling Pak Pindang iwak anu lakar makan ikan mas yo tuku ndase tok. Mangan iwak lele itu kuda sitok, tapi ya tetap kadang-kadang beli tengah-tengahnya soalnya anaknya sakno, anaknya lo. Ya Mas Ali, nggak usah sedih-sedih. Mungkin ada duit tak wei. Ya jajan tapi ya kurangi apa biasanya ya. Biasanya sekolah sama biro. 5.000, mau 3.000 saya bisa mulai 2.000 wae. Tapi ya emang keadaan. Kenapa saya bikin video ini? Karena tadi itu saya ke kamar mandi, saya biasa BAB lah. Di situ kok otak saya berbicara, aduh kenapa ya kok hidup seperti ini kok nggak kayak dulu itu. Oh ternyata karena pandemi ini. Jadi sebagaimanapun sedihnya, sebagaimanapun kurangnya, seberapa kurangnya maksudnya, yo awak disyukuri. Nah di situ saya tergerak. Gimana kalau kita bikin andai kata, maksud saya andai kata orang di luar saya yang di bawah saya juga bukan orang kaya, saya juga orang biasa seperti kalian semua. Tapi saya punya pikiran kalau saya bisa membantu orang-orang yang di bawah saya, alangkah baiknya gitu. Nah di situ saya waktu waktu di kamar mandi itu pikiran saya kok tiba-tiba menuju ke arah YouTube ini. Andai kata saya bikin YouTube dan saya dapat hasil, saya bisa membantu biar sedikit, berbagilah intinya seperti itu, berbagi sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan itu alangkah baiknya ya. Makanya saya tergerak langsung untuk membuat YouTube ini. Mudah-mudahan video ini YouTube ini nanti banyak yang nonton, dan bagi para penonton yang sudah mau menonton, mau subscribe, like dan komennya, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kelancaran usahanya, kesehatannya dan keluarganya gitu, amin. Dan nanti di alam seperti ini ya, kalau kita bisa berbagi, alangkah baiknya manusia itu. Disitulah kenapa saya kok timbul pemikiran itu, karena saya sendiri juga orang susah. Saya mengalami susah, hidup susah itu dari kecil. Dari kecil saya ditinggal mati orang tua saya, bapak saya, dan saya hidup bersama mak saya aja. Saya ingin apa itu nggak bisa, saya pengen nangis kita ya, nggak bisa itu, nggak bisa keturutan, pengen sepeda ontel, waktu itu kita nggak bisa beli. Dan banyak cerita lah pokoknya. Nanti kalau ini banyak penonton mau diteruskan, nanti saya akan teruskan video itu. Saya ceritakan seberapa sih hidup itu, susahnya kehidupan itu. Dan makanya di sini saya waktu di kamar mandi itu kok punya gerakan hati untuk membuat YouTube ini. Mungkin inilah jalan untuk membantu orang. Saya teringat masa lalu itu, makanya di sini saya ingin berbagi. Dan usaha saya saat ini saya rintis bertahun-tahun itu ya dibilang maju ya nggak maju, tapi alhamdulillah, karena kita harus bersyukur. Dari kita selalu ucap alhamdulillah. Memang betul-betul alhamdulillah, daripada zaman dulu ke zaman sekarang, artinya kita sudah ada perubahan. Dan mulai nggak usah nangis, memang itu cerita saya pribadi. Waktu itu kan saya belum jadi suaminya Ning Uli, dan ini anak saya, alhamdulillah anak saya juga paham ya, anak saya paham. Dan nanti bisa juga saya temukan sama orang tua saya, kita cerita-cerita gitu. Kenapa saya bikin cerita ini? Karena gimana ya, nggak bisa cerita saya. Jadi gini aja, pokoknya usahaku itu usaha keliling, usaha dagang perabot. Sampai keadaan mobilku seperti apa saya tunjukkan kepada kalian semua. Artinya kita nggak bisa jalan, mobil itu sekarang keadaannya ban kempes, kotor apa semua, karena kita nggak jalan. Nah yang perlu saya pikirkan, kalian semua pikirkan seperti ini. Kalau mobil itu nggak jalan, sedangkan penghasilannya dari situ, terus uang dari mana? Nah di situ saya sampaikan, hati saya itu tersampai ke orang-orang di sekitarku. Kalau orang itu seperti itu gimana ya, sedangkan dia juga seperti ini. Makanya dari mana kebutuhan anak sekolahnya, itulah yang menggerakkan hati saya dari mobil itu tadi. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian semua. Dan ini adalah keadaan mobilnya yang biasa buat jalan-jalan dagang perabot. Nyampe banyak kempes, karena
ada berapa ini kita nggak jalan, ada berapa bulan gitu, pokoknya pandemi inilah. Sebenarnya saya berani jalan, tapi orang yang ada di sekitar, orang-orang kampung itu nggak mau beli dengan alasan takut gitu, nanti aja katanya kalau alam sudah ini. Jadi saya nggak takut karena saya butuh gitu, tapi mereka takut. Ini baru banyak. Kalau anda ingin tahu sebenarnya, saya liatin kaca depannya nyampe kotor seperti apa itu. Nah, ini kaca depannya jadi debu semua, kaca depannya debu semua karena nggak jalan sama sekali gitu. Nah, ini nggak jalan, jadi penuh debu gitu. Dan gimana ya, pokoknya kita harus sabar. Dan itu tadi keadaan mobilnya, artinya saya nggak pernah jalan, itulah hati saya tergerak. Nah, jadi gini, marilah kita belajar bersyukur aja dalam keadaan seperti ini. Jangan sesekali mengeluh, karena mengeluh itu bisa mengurangi rezeki kita. Itu semua yang saya alami. Jadi banyak trik-trik kehidupan yang perlu kita pelajari dari para kiai, para ustadz-ustadz, para orang-orang pinter. Itu kita harus pahami. Di alam seperti ini kita nggak bisa mengandalkan kerja keras. Kita harus belajar kerja cerdas gitu. Kerja cerdas itu seperti apa? Nanti banyak yang harus kita pelajari, dan ada yang harus kita sampaikan nanti. Mungkin di video-video berikutnya gitu. Dan gimana ya, kita ya seperti inilah. Ini pagi-pagi, tahu sudah masak apa belum? Sudah tadi ya, sudah masak ya. Cuman kita belum sarapan. Nah, ya kebiasaan kita seperti ini. Kadang-kadang kalau saat kita ada masalah ya kita pikir bareng, kita pikir aja, ngobrol gimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi setiap ada masalah yang dipikir jangan masalahnya. Kalau kita pikir masalahnya nggak akan selesai. Yang kita pikirkan itu solusinya gitu. Jadi ya misalkan, wah hari ini kita nggak ada duit, wah ini anak butuh bayar ini, anak butuh bayar itu, sekolah butuh bayar ini itu. Nah, kita duit nggak ada, kita cari solusinya. Solusinya apa? Kalau kita masuk, waduh duit dari mana gini-gini, itu artinya mikir masalah. Nah, jadi untuk menjadi keluarga yang damai walaupun kita orang susah, ya yang kita pikir ya solusinya gitu. Jadi itu saya pribadi gitu. Ini cuma sebuah gambaran saya pribadi. Di situ kayaknya gampang menemukan jalannya. Mungkin pinjam sana pinjam sini itu lebih mudah gitu ya. Sembuh piye kehidupan yang enak itu, mari kita belajar bersama lah. Intinya kita belajar bersama. Jadi mungkin kita nanti bisa sharing-sharing lewat YouTube ini, lewat channel ini. Mari kita komen, like, dan subscribe biar kita saling berbagi gitu. Intinya saya ingin mengajak orang-orang yang seperti saya itu bisa maju bareng. Itu gimana caranya, kita berpikir bareng, itu yang saya inginkan gitu. Jadi kayak orang-orang di luaran sana, kalau bersatu kayak sapu lidi, kalau bersatu dia kuat. Dengan batu gede pun segini pun dia bisa dihalau dengan sapu itu. Maksudnya kayak itu. Jadi saya ingin belajar itu biar kita semua itu bisa hidup kayak orang-orang di luaran sana gitu, lebih enak, lebih bahagia. Ya kalau bikin bahagia kita juga bahagia, tapi standar kita di bawah rata-rata ya. Kita pikir gimana caranya untuk menaikkan kebahagiaan itu di atas rata-rata itu. Tuh pengen belajar bareng dan cari teman. Saya pengen cari teman di luar sana, pokoknya seluruh dunia. Intinya seperti itu, seluruh Indonesia khususnya. Mari kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang mereka di luar sana punya pengalaman seperti ini. Oh caranya seperti ini loh, alangkah baiknya hidup ini kalau kita bisa berbagi. Dan tujuan saya juga emang dari awal saya punya tujuan seperti itu. Kalau YouTube saya ini bisa rame, sukses, saya ingin membantu mereka yang membutuhkan sebagai
kepercayaan Anda nanti akan saya tampilkan di channel-channel saya berikutnya, di YouTube saya berikutnya. Saya tampilkan bahwa ini orang yang saya bisa membantu orang ini, saya bisa membantu orang itu, nanti akan saya tampilkan biar Anda percaya gitu. Kadang-kadang di alam di sekitar kita itu saya melihat kayak anak-anaknya pingin motor, bukan ingin, kalau pingin itu banyak ya, cuman emang kebutuhan, dia sekolahnya sudah jauh dari kampungnya, terus dia motor belum ada. Itu saya ngelihat itu kasihan banget gitu. Alangkah bahagianya, alangkah baiknya hidup ini kalau kita bisa membantu mereka, walaupun nggak belikan motor baru, kita kasih sedikit, nanti dia tinggal nambahin gitu. Kalau kita sudah jadi orang susah, waduh, itu hidup yang paling semula. Itu yang saya pikirkan, karena saya teringat saya sendiri waktu itu saya pengen sepeda ontel aja nggak bisa. Nah, gimana kalau anak sekarang, zaman sekarang pengen sekolah yang jauh dari kampungnya, terus sudah motor nggak punya, kadang-kadang diambil temennya, kadang enggak, kadang dia sendiri mau berangkat pun harus nungguin orang tuanya dulu, mau minta diantar, kalau pulangnya dia bingung lagi. Dan pokoknya sangat sangat ngeres lah kehidupan ini. Kalau saya melihat alam sekitar tuh masih banyak cerita kejadian seperti itu gitu. Makanya kita ingin mengajak kalian semua saling berbagi, karena yang ingin saya bagikan itu nggak ada. Makanya lewat cara ini mudah-mudahan kalian semua paham maksud saya, dan sebagai keyakinan Anda semua, nanti saya akan tampilkan video itu biar Anda percaya bahwa oh benar ternyata gitu. Dan anak saya yang seperti itu ya sudah kepingin, sudah kayak orang-orang kepingin naik sepeda motor gitu, tapi ada di rumah itu ada motor nggak bagus sih, jelek, tapi ya yang penting saya bisa membujuk dia biar jelek, kalau kamu mau ke sana juga kan nyampe juga, mereka motor baru ke sana kan nyampe juga, mau ke sekolah pun nyampe, yang motor baru pun nyampe juga, artinya sama. Jadi ngapain sih harus beli motor baru, emang keadaannya kan nggak ada gitu. Jadi dia paham ya, alhamdulillah gitu. Jadi caranya kalau sama-sama nyampe, ngapain harus ganti baru, terkecuali kita ada duit lebih gitu, bisa, daripada kita maksa nanti bingung di belakangnya. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi saya mengajari anak istri itu seperti itu. Kita memang ingin seperti orang-orang itu, tapi memang apa yang dipakai. Jadi yang penting kita nggak ketinggalan ke pasar pakai motor baru, kita ke pasar pakai motor lama, yang penting kan nyampe juga. Nah itu intinya, nggak mau kodok dalan ya lah intinya kok. Mungkin sampai di sini saja video ini. Mudah-mudahan kalian semua, penonton semua, teman-teman semua, saudara semua diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, amin. Diberikan kesehatan, dijaga keluarganya, dan selalu dilindungi oleh Allah. Oke, sampai di situ dulu, sampai di sini dulu lah, Lisaban. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa apa? Like dan Subscribe. Jangan lupa juga komennya, biar hidup ini semakin sempurna. Mari kita saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.